Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 7 dan pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai kepuasan kerja. Namun sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Saya Evangelina Marsha Valencia dengan NIM akhir 149. Kemudian ada Iren Ruth Cynthia dengan NIM akhir 109. Selanjutnya ada Raka Novel Estiawan dengan NIM akhir 114. Selanjutnya Krismala Damayanti dengan NIM akhir 126. Francisca Nadine Alicia Tanjung dengan NIM akhir 138. Tiara Valentin Ratu Persika dengan NIM akhir 139. Dan yang terakhir Cindy Kurniawati dengan NIM akhir 148. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai definisi dari kepuasan kerja. Untuk penjelasan ini akan dijelaskan oleh Iren. Halo semuanya, di sini aku akan menjelaskan mengenai kepuasan kerja. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu kepuasan kerja? Kepuasan kerja merupakan salah satu aspek penting dalam dunia pekerjaan yang telah lama menjadi fokus penelitian dalam bidang psikologi industri dan organisasi. Kepuasan kerja ini merupakan suatu keadaan emosional di mana tenaga kerja atau karyawan merasa senang atau tidak senang, merasa suka atau tidak suka terhadap pekerjaannya. Atau bisa kita bilang bahwa kepuasan kerja ini mencerminkan sikap tenaga kerja terhadap pekerjaannya. Misalnya, ketika kita menjadi seorang karyawan, kita memiliki tingkat kepuasan kerja yang tinggi, maka kita akan bersikap positif terhadap pekerjaan kita. Sebaliknya, jika kita memiliki tingkat kepuasan kerja yang rendah, maka kita akan bersikap negatif terhadap pekerjaan kita. Teori tentang kepuasan kerja terdiri dari teori ketidaksesuaian, teori keadilan, dan teori dua faktor. Herzberg, faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja karyawan diklasifikasikan menjadi 3 variabel, yaitu karakteristik individu, variabel situasional, dan karakteristik pekerjaan. Terdapat beberapa cara pengukuran kepuasan kerja, baik dari segi analisa, statistik, maupun dari segi pengumpulan datanya. Informasi yang didapat dari kepuasan kerja ini biasanya melalui tanya jawab secara perorangan, dengan angket, maupun dengan pertemuan kelompok kerja. Dalam semua kasus kepuasan kerja diukur dengan kuesioner laporan diri yang diisi oleh karyawan. Hai, aku Krismala Damayanti. Di sini aku akan menjelaskan tentang teori kepuasan kerja menurut Abraham Maslow dan Frederick Herzberg. Menurut teori Abraham Maslow, yaitu membahas tentang hierarki kebutuhan. Abraham Maslow membuat teori tentang hierarki kebutuhan yang terdiri dari 5 tingkat kebutuhan manusia yang harus dipenuhi secara berurutan untuk mencapai kepuasan. Abraham Maslow berpendapat bahwa seseorang harus memenuhi kebutuhan yang lebih rendah sebelum dapat berkonsentrasi pada kebutuhan yang lebih tinggi. Dalam hal pekerjaan, jika kebutuhan dasar tidak dipenuhi, karyawan tidak akan merasa puas meskipun mereka mungkin memiliki kesempatan untuk memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi. Yang kedua ada teori Frederick Herzberg, yaitu teori dua faktor. Frederick Herzberg membedakan antara faktor-faktor yang menyebabkan ketidakpuasan dan faktor-faktor yang menyebabkan kepuasan kerja. Yang pertama ada faktor motivator, yaitu hal-hal yang seperti prestasi, pengakuan, tanggung jawab pekerjaan itu sendiri, dan peluang untuk berkembang merupakan komponen pekerjaan yang meningkatkan kepuasan kerja. Yang kedua ada faktor kebersihan. Faktor-faktor ini terkait dengan situasi di luar pekerjaan yang dapat menyebabkan ketidakpuasan jika tidak dipenuhi. Ini termasuk gaji, keamanan dan kondisi kerja, kebijakan perusahaan, dan hubungan dengan rekan kerja.
Halo guys, sebelumnya perkenalkan aku Cindy. Jadi di sini aku akan ngasih tahu apa aja sih faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja dalam psikologi industri. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja, yaitu yang pertama, faktor internal. Faktor yang berasal dari dalam diri karyawan, seperti keterampilan dan kemampuan. Jika pekerjaan sesuai dengan kemampuan karyawan, mereka lebih mudah merasa puas. Yang selanjutnya, kepribadian dan emosi. Sikap dan cara berpikir sangat berpengaruh. Karyawan yang optimis biasanya lebih bahagia di tempat kerja. Lalu yang selanjutnya ada faktor eksternal. Faktor yang ada dari lingkungan kerja, seperti gaji dan insentif. Pendapatan yang layak tentunya memberikan kepuasan yang lebih. Lalu ada kesempatan untuk berkembang. Peluang belajar dan promosi membuat karyawan merasa dihargai. Selanjutnya ada kondisi kerja, di mana lingkungan kerja yang nyaman dan aman itu sangat penting bagi karyawan. Lalu yang berikutnya ada manajemen dan supervisi, di mana atasan yang mendukung dan adil bisa meningkatkan semangat kerja pada karyawan. Lalu ada juga rekan kerja. Hubungan yang baik dengan teman sekantor membuat suasana kerja lebih menyenangkan. Lalu yang terakhir, penghargaan dan pengakuan. Ketika kerja keras dihargai, karyawan akan merasa dihormati dan termotivasi. Nah, jadi intinya kepuasan kerja adalah hasil dari keseimbangan antara kebutuhan pribadi karyawan dan apa yang diberikan oleh tempat kerja. Hai, namaku Nadine. Di sini aku akan menjelaskan tentang pengaruh kepuasan kerja. Kepuasan kerja merupakan faktor penting yang mempengaruhi kinerja dan produktivitas karyawan dalam suatu perusahaan. Kepuasan kerja mengacu pada sikap dan perasaan positif seseorang terhadap pekerjaannya. Ketika karyawan merasa puas dengan pekerjaannya, hal ini dapat memberikan berbagai dampak positif terhadap individu dan organisasi. Berikut merupakan hal-hal yang mempengaruhi pengaruh kepuasan kerja. Yang pertama, hubungan dengan produktivitas. Kepuasan kerja dan produktivitas merupakan dua konsep yang berkaitan erat dalam dunia kerja. Secara sederhana, kepuasan kerja dapat diartikan sebagai kegembiraan atau kepuasan yang dirasakan seseorang terhadap pekerjaannya. Produktivitas di sisi lain mengacu pada tingkat efisiensi dan efektivitas individu dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. Banyak penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara kepuasan kerja dan produktivitas. Artinya, semakin puas Anda dengan pekerjaan Anda, semakin produktif pula Anda. Adapun cara yang dapat perusahaan lakukan untuk meningkatkan kepuasan kerja dan produktivitas karyawan. Yang pertama, melakukan survei kepuasan kerja. Yang kedua, memberikan pelatihan dan pengembangan. Yang ketiga, menciptakan lingkungan kerja yang positif. Yang keempat, memberikan pengakuan dan penghargaan kepada karyawan. Yang kelima, mendengarkan masukan karyawan. Nah, lalu pengaruh kepuasan kerja yang kedua yaitu moral kerja dan deklatasi. Moral kerja merupakan sikap mental yang tercermin dalam semangat, dedikasi, dan komitmen seseorang terhadap pekerjaannya. Karyawan dengan moral kerja yang tinggi cenderung lebih produktif dan proaktif. Pengaruh moral kerja untuk kepuasan kerja yaitu karyawan merasa puas dengan pekerjaan mereka, cenderung memiliki moral kerja yang tinggi. Mereka lebih termotivasi, berdedikasi, dan bersemangat untuk bekerja. Lalu deklatasi merujuk pada program pelatihan dan pengembangan yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawan. Pengaruh deklatasi untuk kepuasan kerja, karyawan merasa puas dengan pekerjaan mereka
lebih termotivasi untuk mengikuti program diklatasi. Mereka melihat diklatasi sebagai kesempatan untuk berkembang dan meningkatkan karir mereka. Halo, namaku Raka. Di sini aku akan menjelaskan cara meningkatkan kepuasan kerja. Pengembangan karir merupakan aspek penting dalam psikologi industri dan organisasi karena memiliki dampak signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan. Karyawan yang merasa memiliki peluang untuk maju dalam karir mereka cenderung lebih termotivasi, berkomitmen, dan puas dengan pekerjaan mereka. Di sini ada beberapa cara yang efektif untuk meningkatkan kepuasan kerja, yaitu seperti program pelatihan dan pengembangan. Jadi, perusahaan dapat menyediakan program pelatihan dan pengembangan yang terstruktur, seperti pelatihan teknis, pelatihan kepemimpinan, dan pelatihan soft skill. Kemudian ada mentoring dan coaching. Perusahaan dapat menyediakan program mentoring dan coaching di mana karyawan senior membimbing karyawan junior dalam pengembangan karir mereka. Kemudian ada program promosi. Perusahaan dapat memiliki program promosi yang jelas dan transparan yang memungkinkan karyawan untuk maju dalam karir mereka berdasarkan kinerja mereka. Kemudian evaluasi kinerja dan pengembangan. Perusahaan perlu melakukan evaluasi secara berkala dan memberikan umpan balik yang konstruktif kepada karyawan yang dapat membantu mereka untuk mengidentifikasi area pengembangan dan merencanakan karir mereka. Kemudian ada hubungan interpersonal, hubungan yang baik dengan rekan kerja dan atasan yang menciptakan suasana kerja yang positif dan suportif. Kemudian ada komunikasi, saluran komunikasi yang terbuka dan efektif yang memungkinkan karyawan untuk menyampaikan ide dan masukan mereka. Kemudian ada dukungan sosial, karyawan merasa didukung oleh rekan kerja dan atasan yang membantu mereka untuk mengatasi masalah dan stres kerja. Kemudian ada budaya organisasi, yaitu budaya organisasi yang positif, yang menghargai kerja keras, inovasi, dan keseimbangan hidup. Gaji 4 juta, kerja Senin sampai Jumat, tapi Sabtu nanti bakal masuk ya kalau diperlukan. Itu kan sudah di atas 40 jam seminggu kalau Sabtunya masuk. Apakah kelebihannya nanti dapat uang lembur ya, Bu? Ada, tenang aja. Oke, baik, Bu. Permisi Bu, saya mau tanya, bulan lalu 4 kali Sabtu saya masuk terus, kerja seharian 8 jam, tapi ini saya lihat di slip gaji saya, uang lemburnya kok cuma 20.000 per jam ya, dan yang dihitung cuma 2 kali Sabtu saja. Oh, emang di sini lemburannya sama rata 20.000 per jam. Kalau di sini juga ada aturannya, maksimal klaim lembur itu 2 kali per bulan. Ya nggak tahu kalau aku follow Joseph. Bu, menurut peraturan pemerintah, kalau sesuai dengan gaji dan jam lembur saya, mestinya saya dapat sekitar 350.000 per hari. Ya aturannya gitu. Kalau nggak mau ya nggak usah kerja lagi di sini. Oke Bu, karena saya sudah diskusi dengan teman-teman kantor, kalau lembur tidak dibayar dengan nominal yang seharusnya, mulai besok kita semua nggak akan masuk kerja. Kalau nggak ada yang kerja, apa perusahaan bisa jalan? Nah, pada video yang telah kita tonton, disitu terdapat seorang karyawan yang merasa tidak puas akan bonus gaji yang ia dapatkan, di mana dia telah lembur selama beberapa jam dan bonus gaji yang dia dapatkan, dia merasa bahwa bonus gaji tersebut tidak sesuai dengan lamanya ia lembur di kantornya. Kemudian kita juga punya contoh studi kasus yang lainnya. Contoh studi kasus lainnya yaitu di mana sebuah perusahaan yang bergerak pada bidang teknologi informasi dan memiliki 500 karyawan. Nah, di sini dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan menerima umpan negatif terkait kepuasan kerja karyawannya. Nah, untuk memahami hal tersebut, perusahaan memutuskan untuk melakukan survei kepuasan kerja. Nah, untuk aspeknya ada gaji dan tunjangan, lingkungan kerja, hubungan dengan rekan kerja, peluang pengembangan karir. Melalui survei ini, perusahaan mendapatkan bagaimana kepuasan gaji karyawan, kemudian lingkungan kerjanya, hubungan interpersonalnya, dan pengembangan karir karyawan. Jika menurut teori Maslow, kebutuhan dasar seperti gaji itu harus dipenuhi sebelum karyawan
fokus pada kebutuhan yang lebih tinggi seperti pengembangan pribadi. Nah, teori Herzberg juga relevan di sini karena di mana faktor gaji dan kondisi kerja tidak memadai meskipun faktor motivator itu cukup baik. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan perasaan tersebut. Yang pertama, terkait revisi kebijakan gaji, kemudian program pelatihan dan pengembangan, dan yang terakhir meningkatkan dukungan manajerial. Kesimpulan dari studi kasus ini, kepuasan kerja pada perusahaan XYZ ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu ada gaji dan pengembangan karir. Dan dengan melaksanakan beberapa rekomendasi yang diberikan, semoga perusahaan ini dapat meningkatkan tingkat kepuasan kerja karyawan yang akhirnya dapat meningkatkan produktivitas dan kepuasan kerja pada karyawan. Nah, melalui studi kasus ini penting bagi suatu organisasi untuk secara aktif mengukur dan memahami kepuasan kerja agar dapat menciptakan lingkungan kerja yang positif dan produktif. Nah, kesimpulan dari pemaparan materi mengenai kepuasan kerja ini adalah kepuasan kerja ini merupakan aspek penting dalam dinamika organisasi modern dan memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja individu dan kesuksesan perusahaan secara keseluruhan. Nah, karyawan yang memiliki kepuasan kerja tinggi tentu mempunyai sikap positif terhadap pekerjaannya. Sebaliknya, jika karyawan merasa tidak puas dengan pekerjaannya, maka ia akan memunculkan sikap negatif terhadap pekerjaannya. Selain itu, dalam hal kepuasan kerja ini, perhatian harus diberikan pada faktor-faktor yang terlibat, pengaruhnya, dan bagaimana cara peningkatannya. Sekian dari kelompok kami, maaf jika ada salah kata. Terima kasih.